Bab 138. Kamu ternyata mengikutiku. Kingston Jiang datang ke grup jalan hanya untuk bertemu Klutang. Setelah bertemu, dia berganti pakaian dan mengenakan pakaian kasual yang sangat biasa. Ini yang lebih cocok. Kingston Jiang bergumam pelan, berjalan keluar dari kantor komisaris, dan naik lift ke lantai bawah. Berjalan keluar dari gedung Jianglong, dia berdiri di pinggir jalan dan menunggu bus. Klutang juga berjalan keluar dari gedung Jianglong dengan penyesalan. Kali ini, meskipun bertemu orang yang ingin dia temui selama ini, dia tidak melihat seperti apa tampangnya. Namun auranya cukup kuat, setiap gerak, setiap perkataan dan perbuatan, seolah mampu mempengaruhi pikiran orang lain. Pada saat ini, Klutang melihat Kingston Jiang berdiri di sisi jalan. Dia tercengang sejenak. Berjalan mendekat dan berteriak, "Kingston Jiang, mengapa kamu di sini?" "Apa?" Kingston Jiang mendengar panggilan itu dan berbalik untuk melihat. Melihat Klutang yang muncul di belakangnya, dia menggaruk kepalanya dengan canggung. "Klu, kenapa kamu ada di sini juga? Apakah kamu mengikutiku?" Klutang melihat Kingston Jiang panik, dan segera mengerti. Wajahnya masam. "Kingston Jiang, kamu tidak percaya padaku. Jadi, kamu mengikutiku, kan?" Kingston Jiang terdiam. "Mengapa aku mengikuti kamu?" Namun, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kingston Jiang tidak berbicara, dan itu mengkonfirmasi dugaan Klutang bahwa Kingston Jiang mengikutinya. "Tanpa diduga, kamu berperilaku begitu lapang dada biasanya, tetapi kamu sebenarnya sangat picik, dan kamu bilang percaya padaku, tetapi kamu tidak percaya sama sekali." Klutang tidak puas. Dia menatap Kingston Jiang. Seluruh pakaian di tubuhnya kurang dari 100 yuan, dan penampilannya sangat biasa, tanpa fitur khusus. Lalu memikirkan tentang tuan muda Jiang yang misterius lagi. Mengenakan setelan tak ternilai, tanpa noda, penuh aura. Membandingkan keduanya, satu di langit, yang lain di bawah tanah, satu adalah pangeran, dan yang lainnya adalah petani miskin. "Istriku, aku tidak mengikutimu," kata Kingston Jiang tanpa daya. "Kamu tidak mengikutiku, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku..." Kingston Jiang ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkinkah mengatakan bahwa dia adalah tuan muda Jiang yang misterius? "Aku tuan muda Jiang yang memberimu mas kawin." "Kingston Jiang, aku akhirnya melihat sifat aslimu." Setelah melihat tuan muda Jiang yang misterius, Klutang mau tak mau membandingkannya dengan Kingston Jiang. Sekarang dia merasa bahwa Kingston Jiang benar-benar tidak berguna. Mungkin keluarganya benar. Dia dan Kingston Jiang benar-benar tidak cocok. Ketidakpedulian Klutang menyebabkan Kingston Jiang terkejut. Dia dan Klutang telah menikah untuk satu kurun waktu. Selama ini, meskipun keduanya pernah memiliki kesalahpahaman, Klutang terus membelanya, dan dia dapat merasakan bahwa Klutang masih memiliki dia di dalam hatinya. Sekarang, dia merasa tidak punya tempat di hati Klutang. Mungkinkah setelah bertemu dengan diriku yang lain, jatuh cinta pada diriku yang lain, dan mulai tidak menyukai suaminya? Ketika Klutang mengatakannya, dia juga merasa dirinya keterlaluan. Dia selalu ingat bahwa Kingston Jiang lah yang menyembuhkannya dan Kingston Jiang lah yang merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Selama waktu itu, dia mengalami hari paling bahagia dalam 10 tahun ini. Klutang menarik napas dalam-dalam, dan nadanya jauh lebih lembut. "Kingston Jiang, aku tahu kamu yang menyembuhkan aku. Karena aku membuat akte nikah dengan kamu, maka aku adalah istri kamu. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang bersalah padamu, tetapi bagaimana dengan kamu? Kamu tidak percaya padaku, dan ikuti aku diam-diam. Apakah kamu pikir aku adalah tipe orang yang menyukai kemewahan dan melihat bahwa tuan muda Jiang yang misterius itu kaya, jadi aku akan menceraikan kamu dan menikah dengannya?" "Klu, tidak, aku benar-benar tidak. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada kamu?" Kingston Jiang benar-benar tidak berdaya. Klutang melambaikan tangannya, menyela kata-kata Kingston Jiang,
dan berkata, "Oke, kamu ikuti aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga, Tuan Muda Jiang yang misterius itu mengirim mas kawin. Wajar jika kamu khawatir, kamu pulang dulu. Aku akan pergi ke Yongtai." Clue. Pada saat ini, Kintiasu bergaun merah yang seksi dan glamor keluar. Dia melihat dari kejauhan saat Klutang berdiri di pinggir jalan dan berbicara dengan seorang pria berpakaian biasa. Dia berjalan mendekat, mengabaikan Kingston Jiang, menarik Klutang, dan bertanya, "Bagaimana, apakah kamu bertemu komisaris grup jalan? Apakah ini dia?" Sambil berkata, dia mengeluarkan foto. Fotonya agak lusuh, tapi masih bisa dilihat, gambarnya menunjukkan seorang anak laki-laki yang tampan. Klutang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku melihatnya, tetapi dia memakai topeng perak. Aku tidak melihat seperti apa dia." Ih. Kintiasu menghela nafas dan berkata, "Aku tidak tahu kenapa, komisaris tidak ingin bertemu aku. Sebelumnya masih bilang selama aku berhasil melamar pekerjaan, komisaris akan bertemu aku, tetapi aku lulus, dan komisaris tidak mau bertemu denganku." "Apa? Kamu berhasil melamar?" "Ya." Kintiasu berkata dengan penuh kemenangan, "Kamu tidak melihat siapa aku. Aku juga wakil direktur sebuah perusahaan besar di luar negeri, dengan gaji tahunan 30 juta. Kali ini aku kembali ke China untuk pengembangan, tidak tahu berapa banyak perusahaan besar yang bersaing untuk memperkerjakanku. Bahkan New Generation mengirimi aku surat undangan. Namun, aku tidak tertarik dengan New Generation. Aku hanya ingin tahu apakah orang yang bertahan hidup 10 tahun yang lalu itu adalah Kingston Jiang." "Oh ya, siapa ini?" Kintiasu memandang Kingston Jiang. Klutang menarik Kingston Jiang mendekat, dengan senyum enggan di wajahnya, dan berkata, "Ini suamiku, Kingston Jiang." Kintiasu melingkarkan lengannya di dadanya dan memandang Kingston Jiang dari atas ke bawah. Segera, mengerutkan kening dan berkata, "Clue, dia tidak layak untukmu." Kintiasu adalah wakil direktur perusahaan besar di luar negeri dan telah bertemu banyak orang. Dia bisa tahu sekilas apa sifat asli seseorang. Dia melihat kewajaran di Kingston Jiang, dia melihat kemalasan, dan dengan desas-desus dari luar, dia langsung menilai orang seperti apa Kingston Jiang itu. Dan Kingston Jiang menatap Kintiasu. "Ya Tuhan, tidak mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia, kan?" Kintiasu ini ternyata adalah pacar pertamanya 10 tahun yang lalu. Meskipun sudah 10 tahun dan telah banyak berubah, tapi wajahnya tidak berubah. Tatapan Kingston Jiang yang tidak bermoral membuat Kintiasu sangat jijik. Dan Klutang tersenyum berkata, "Suamiku sangat baik padaku." "Clue, apakah kamu bodoh? Kamu bisa anggap kebaikan sebagai makanan. Dengan penampilanmu dan syaratmu, kamu dapat menemukan yang lebih baik. Kamu kenal Tuan Muda Wei dari keluarga Wei. Dia kuliah di universitas yang sama denganku di luar negeri. Hubungan kami cukup baik. Aku akan memperkenalkannya padamu nanti." Klutang sedikit malu. "David Wei, dia bertemu dengannya kemarin." Dan Kintiasu terus berkata, "Aset keluarga Wei juga ratusan miliar. David Wei adalah orang yang sangat pintar dengan ketajaman bisnis. Setelah beberapa tahun bekerja keras di luar negeri, dia juga menghasilkan beberapa miliar. Jika bukan karena aku masih merindukan pacar cinta pertama aku Kingston Jiang, aku tidak akan memperkenalkan kamu pria yang luar biasa seperti ini." Berbicara tentang Kingston Jiang, dia melirik suami Klutang Kingston Jiang, dan berkata dengan dingin, "Aku mendengar bahwa kamu juga bernama Kingston Jiang, kamu benar-benar mencemarkan nama itu." Kingston Jiang tersenyum canggung. Menghadapi sinisme mantan pacarnya, dia tidak banyak bicara. Dan Klutang tersenyum bercanda, "Kintiasu, pria sebaik ini harus kamu pertahankan. Aku punya suami, jadi aku tidak akan terlibat." Klutang membela dirinya di depan orang luar, dan Kingston Jiang merasa senang. Bahkan jika dalam hatinya ada orang yang dia selamatkan, orang yang menyelamatkannya, Tuan Muda Jiang yang misterius, dia masih memilikinya. Dia juga berpikir ini agak konyol. Tidak tahu pada akhirnya,
Apakah Klutang lebih mencintainya atau dirinya yang lain? Bersambung.